Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kajian filsafat ilmu Islam, yaitu rasionalisme. Kita mengkaji tentang kebenaran. Kebenaran itu terbagi jadi 3. Itu kebenaran korespondensi, kebenaran pragmatik, dan kebenaran koherensi. Kebenaran korespondensi yaitu the correspondency theory of truth. Jadi kebenaran jenis ini dia mengkaji tentang pernyataan apa yang kita katakan sesuai dengan fakta yang kita temukan di kehidupan nyata. Jadi yaitu terjadinya relevansi antara das Sollen dan das Sein. Jadi tidak terjadi lagi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Selalu sesuai. Itulah korespondensi kebenaran. Itu tadi dari 3 teori kebenaran. Teori kebenaran yang kedua yaitu the consistency atau the coherency theory of truth, yaitu kebenaran koherensi. Sesuatu hal yang dikatakan sebuah kebenaran ketika pernyataan hari ini selalu sama dengan pernyataan-pernyataan yang terdahulu. Jadi tidak pernah berubah, selalu konsisten. Apa yang kita katakan selalu sama. Jurusan apa yang kita pilih selalu sama dari dulu kini hingga sekarang, tidak ada perubahan. Itulah teori-teori kebenaran. Sekarang kita kaji tentang kebenaran menurut akal dan rasio. Jadi kebenaran itu bisa diukur berdasarkan akal dan rasio. Jadi kita semua ketahui bahwa apa yang menurut kita itu masuk akal. Apa yang menurut kita itu masuk akal berarti itulah sebuah kebenaran. Dan jika tidak masuk akal berarti bukan kebenaran. Itulah yang dipahami oleh beberapa banyak orang. Tetapi faktanya rasio manusia masih sangat terbatas. Jadi jika yang tadi saya katakan bahwa kebenaran itu bisa diukur berdasarkan rasio, jika tidak masuk akal berarti bukanlah kebenaran, dan jika masuk akal berarti itulah kebenaran, itu juga belum tentu. Karena faktanya rasio manusia masih sangat terbatas. Jadi bisa saja yang kita anggap itu bukanlah kebenaran, tetapi pada hakikatnya bahwa itulah kebenaran yang mutlak. Hanya saja karena keterbatasan kita punya rasio dan akal, makanya kita mengatakannya bukan kebenaran. Jadi belum tentu yang kita katakan bukanlah kebenaran berarti bukan kebenaran. Bisa saja itulah kebenaran. Belum tentu juga yang kita katakan benar bahwa itulah kebenaran. Bisa saja itu tidak benar. Jadi semuanya pada hakikatnya masih bersifat relatif. Dalam epistemologi Al-Quran dan filsafat ilmu Islami, kita berlandasan Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 147 yang menyatakan bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhanmu. Kebenaran itu hanya milik Tuhanmu. Janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Itulah arti dalam ayat tersebut. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Filsafat ilmu Islami. Kebenaran itu hanya milik Tuhanmu, janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Jadi kita bisa tafsirkan bahwa menvalidasi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap penemuan atau teori yang ditemukan oleh manusia pada hakikatnya masih bersifat relatif sebelum divalidasi kebenarannya, dan akan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak ketika sudah divalidasi dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita ingin mengatakan bahwa yang dikatakan manusia itu adalah kebenaran yang mutlak, ya kita validasi dulu kebenarannya. Jika ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita sudah bisa pastikan bahwa itulah kebenaran yang mutlak. Karena dalam Islam, filsafat ilmu Islami, Al-Quran dan hadis itu sudah diakui kebenarannya sebagai kebenaran yang mutlak dan tidak bisa terbantahkan. Jadi, jika kita mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh manusia bahwa itulah kebenaran, itu sesungguhnya pada hakikatnya masih bersifat relatif. Karena pada hakikatnya juga
Konsekuensi dari rasio terbatas itu, ya banyak dari kita yang tidak mengakui kebenaran itu, tetapi kebenaran itu sudah terungkap. Yaitu ada banyak kebenaran yang terungkap tanpa bisa dijangkau oleh rasio. Tidak masuk di akal kita, tetapi itulah kebenaran. Oke, demikian dulu materi filsafat ilmu Islam, rasionalisme. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.